Yes, hadir bersama Drill Boy. Kita bahas ini, yaitu anak-anak timur yang ada di Jakarta, yang sebenarnya mereka tidak mewakili aspirasi rakyat timur sesungguhnya. Hal apa yang Pak Jokowi lakukan buat Indonesia Timur, mereka tutup mata. Bahkan mereka ternyata hanya karena promo film terbaru mereka. Kita bahas ini dia triksnya. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Saudara Abdur, saya paling bangga dengan kamu sekali. Saudara-saudara komika-komik yang dari Indonesia Timur ke Jawa, yang sudah bikin bangga orang Indonesia Timur. Kami tuh dari Sabang sampai Merauke orang semua kenal. Memang saya juga orang tidak kenal. Tapi saya rasa lucu dengan kamu. Kamu cara-cara itu paling lucu. Karena begini, komika-komik Indonesia Timur yang turun ke jalan teriak-teriak. Karena apa? Ujung-ujungnya kamu cuma salahkan satu keluarga. Bapak Presiden Jokowi beserta keluarganya. Dan saya mau tanya, orang tua siapa yang tidak mau di Puana itu sukses? Orang tua siapa? Tong orang Indonesia Timur marah orang tidak lama-lama. Cepat selesai. Tapi kamu punya, karena kamu sifat tanam kebencian dari Pilpres sampai dari kemarin sampai sekarang itu yang kamu tanam terus. Makanya apa? Yang keluarkan barang itu DPR sana. Tapi kamu salahkan itu Bapak Jokowi beserta keluarganya. Makanya Bapak Jokowi yang dulu di DPR sana, dia yang ketuk palu di sana, dia yang ketuk palu di MK. Kamu ini, tong bangga sekali dengan kamu, tapi kamu cara-cara begini yang tidak baik. Kita masyarakat Indonesia Timur tong paling bangga dengan Jokowi, tong paling bangga dengan Bapak Jokowi beserta keluarga. Dan saya bilang apa? Orang tua siapa yang tidak mau dipanah sukses? Intinya memang orang kenal kamu dari Sabang sampai Merauke kenal kamu. Memang orang tidak kenal saya. Tapi saya lihat kamu cara-cara ini, aduh. Intinya saya mau bilang, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Guys, Kamu stop sebutkan dinasti-dinasti dan lain-lain. Kamu biasa demo bilang Bapak Jokowi itu buat politik. Bapak Jokowi dia bukan angkat tipu diri sendiri jadi presiden. Masyarakat pilih. 2 periode itu masyarakat pilih. Itu karena kamu sifat kebencian saja terhadap Bapak Jokowi beserta di keluarga. Karena pengaruh politik yang tidak-tidak. Oke. Mereka bisa-bisanya orang-orang timur nih, ya, merantau ke Jakarta, berkarir di Jakarta, bisa-bisanya menjelekkan Jokowi, sementara yang Jokowi lakukan atas daerah-daerah timur itu sangat banyak sekali. NTT, NTB, belum lagi wilayah Sulawesi, apalagi wilayah Papua. Mereka bersuara perubahan-perubahan. Udah bilang, mereka ini anak-anak abah. Tapi apakah hanya kepentingan abahnya mereka saja? Tidak. Kita bahas lebih dalam lagi guys ya. Ternyata demo karena ngerti tentang politik. Bukan. Mereka demo karena mau numpang promosi film. Biar laku buat biaya hidup. Siapa lagi kalau bukan Arik Riting dan kawan-kawannya. Ini dia guys, kakak bos. Padahal kemarin udah nggak sabar nonton film ini, tapi sekarang gue udah nggak mood lagi. Kalian nggak seharusnya menghina presiden kesayangan kami. Satu pasukan bermarga out. Oke. Bang, gue sebenarnya selalu sama lu, tapi sebelum lu ikutan demo kemarin, lu udah keren berseni aja, nggak usah ikutan demo. Demo kayak kemarin. Kesalahan terbesarnya karena bawa Jokowi. Oke, kita masuk lagi guys. Benarkah bahwa dia demo hanya untuk promosi film? Orang ini ngebongkar ya guys. Abdur Arsyad, jalan. Belum, ini. Kalau belum sempat rekam, saya ulangi. Kumpulan orang tolol. Tolol setolol-tololnya. Abdur Arsyad, Arif Riting, dan Muhammad Al-Katiri. 3 komika dari timur yang hari ini tiba-tiba muncul di demo. Ngomongnya paling lantang, paling keras. Sampai-sampai Abdur Arsyad lupa kalau dia sarjana pendidikan, tiba-tiba ngomong tolol. Apakah kalian percaya bahwa mereka 3 ini berdemo karena keresahan hati atau ingin menyampaikan aspirasi masyarakat? Atau ada kepentingan politik tertentu, bahkan ada kepentingan pribadi? Karena seperti yang kita ketahui, mereka bertiga ini lagi dalam promosi film. Jangan-jangan cuman untuk promosi film. Supaya heboh, ada isu tertentu, supaya orang ingin cari tahu tentang kalian, atau seperti apa? Karena saya yakin dan percaya, selesai film ini, mereka ini akan hilang dari permukaan. Senyap. Nanti muncul lagi kalau ada film lagi. Dan yang saya pertanyakan,
Sampai dengan hari ini, saya rasa mereka bertiga ini belum ada sumbangsi besar apapun untuk Indonesia Timur. Selain berkor-kor dan bersuara keras di sosial media. di Kena podcast. lu. Kalau kalian bertiga betul-betul respect dengan masyarakat atau peduli dengan masyarakat, kenapa kalian tidak turun demo masalah pengesahan undang-undang perampasan aset? Kena lu. Oke, kita fokus ke film. Saya sudah nonton filmnya, lalu apa tanggapan saya? Gimana Bang, Abang udah nonton? Apakah kami harus pergi nonton? Secara fair, kalau harus, kalau wajib, nggak harus. Kecuali memang kalian misalnya punya anak cewek mungkin, ya harus, karena itu punya, secara emosi bagus filmnya. Secara emosi ya. Tetapi secara overall, ini nggak film yang disejajarkan dengan agak lain, ngeri-ngeri sedap, yang satu PH dengan punya Ernest ya, Imaginary ya. Karena apa? Karena satu, actingnya mereka itu dipaksain banget. Hanya beberapa yang bagus, tapi beberapa itu kayak, apaan sih? Memang ingin mengemas Indonesia Timur, bangga akan Indonesia Timur. Tapi, nggak semuanya tentang harus orang lokal-lokal yang dimajuin dong. Oke, lepas dari situ, baru yang lainnya. Selain yang pertama itu adalah acting-actingnya yang kurang bagus. Yang kedua, ya, ada beberapa mereka tuh kayak ngasih tentang film humor gitu, film lucu-lucu gitu. Walaupun secara eksekusi banyak gagalnya. Dialog yang dibangun itu kesannya hanya ingin membuat kita tertawa, padahal itu fail asli ya. Jujur aja ya, aku yang tertawa ngakak tuh cuma scene ketika Mamat Akantiri ketika mendengar kakak bos nyanyi pertama kali, dia lari sama temen satu lagi dan mereka tertawa, itu doang. Selebihnya ya oke. Yang bagus memang scene endingnya betul. Bukan secara lucu, tetapi memang itu tadi, karena saya punya anak cewek, itu relate banget, jadi nangisnya di situ aja gitu. Tapi untuk orang-orang yang nggak punya kedekatan emosional tentang anaknya perempuan, apakah harus nonton? Ya nggak harus. Dan itu sepertinya Ernest sudah nonton dan dia nggak yakin film ini akan meledak seperti agak-agak lain. Makanya dia punya formula, yaudah. Ini kan mereka sama aja dengan Panji Pragiwaksono. Ingat nggak, Panji itu sering dia menciptakan satu kehebohan, nggak lama kemudian ada promo yang dilakukan dia. Itu yang diadopsi oleh Ernest di filmnya ini. Dia nggak begitu pede filmnya akan meledak secara kualitas, tapi dia ingin meledak secara FOMO, peringatan darurat. Dan saat ini aku bilang itu fail. Kenapa? Karena dia nyenggol Jokowi yang punya masa, punya kedekatan emosional dengan Jokowi gitu loh. Bukan hanya sekedar antara presiden sama rakyat, bukan antara pemimpin sama rakyat, bukan. Aku kasih tahu ya, kedekatan antara kami, fans Jokowi sama Jokowi itu, bukan hanya sekedar antara pemimpin sama bawahan, bukan. Rakyat sama presiden, bukan. Lebih dari itu. Ketika dia disenggol, asli kami itu nangis. Kami itu gak terima. Karena dia diem aja, kalian hina-hina seperti itu. Dia nggak salah, kalian tuduh-tuduh seperti itu. Yes, tuduh seperti itu. Karena DPR yang melakukan, Jokowi yang tetap salah. Itu dimotori oleh Ernest. Ernest sebagai produser, Ari Kriting sebagai saudara, Mamat sama Abdur sebagai pemerannya. Ya, produser, saudara, pemeran, kakak bos nggak pede sama filmnya. Mereka melakukan demo hanya supaya dapat simpatik dari sedikit orang, kelompok orang, anak-anak abah, kaum 16%. Setidaknya kalau mereka kelompok ini aja bisa menonton filmnya dia, itu bagi dia mungkin bisa berjuta-jutaan, bisa berpuluhan-puluhan juta. Ya silakan. Tapi apakah fans Jokowi harus nonton film ini? Nggak harus. Karena film ini nggak sebagus itu juga kali. Oke? Tapi terserah, kalau kalian menonton juga terserah. Itu hak kalian. Bukan berarti aku pembenci Ernest guys ya. Bukan. Karena bagi aku,
saat ini PH-nya Ernest lagi melejit banget, Imaginary. Dengan film yang terbaik menurut aku ya seperti Jatuh Cinta seperti di film-film. Itu bagi aku keren banget film itu. Baru yang kedua agak lain, ngeri-ngeri sedap. Ya baru yang terakhir ya yang kemarin yang baru aja dokumenter tentang Reza. Sekali lagi aku pertegas ini bukan ada kebencian terhadap Ernest, bukan, tapi murni karena rasa empatiku digoncang oleh Ernest, ya nggak pernah bahas politik, tiba-tiba nyerang Jokowi membabi buta hanya karena DPR membatalkan peraturan dari MK, legislatif yang membatalkan aturan yudikatif. Jokowi yang disalahkan, eksekutif yang disalahkan. Kita akan terus banyak bahas. Nah, ini. Drill me. Thank you. Bye-bye.